Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Fadli Karamana. Di video kali ini kita akan membahas tentang hasil integrasi aplikasi dari Microsoft ya. Ini untuk contoh kita integrasi dari Word, Excel ya. Nah, apa sih itu integrasi? Integrasi sendiri itu dia adalah saling terhubung ya. Oh ya, ini sebelumnya mohon maaf ini karena saya rekod pagi hari jadi masih ada suara ayam dan burung ya. Nah, tadi hasil integrasi adalah saling terhubungnya antara satu aplikasi ke aplikasi lainnya sehingga ketika satu aplikasi diganti maka dia akan otomatis terganti di aplikasi lainnya. Nah, jika kalian bingung, mari saya praktekkan secara langsung ya. Nah, misalkan di sini saya ada data nama barang. Kemudian ini ada stoknya, kemudian jumlah satuan harga ya, kemudian total. Nah, untuk geser di sini ya. Nah, jadi agar terlihat. Nah, misalkan nama barangnya saya kasih beras, stoknya 2 kilo dan harganya per beras itu 20.000. Nah, total jangan diisi dulu karena nanti otomatis. Kemudian bisa juga sendal, stoknya sendal 4 pasang, harganya 10 ribuan. Dan terakhir misalkan tas ada 5, satunya 50. Nah, di sini dia kan tidak otomatis ngasih ini ya, depannya tuh harus rupiah atau apa. Nah, caranya gimana? Kayak gini caranya, kita blok dulu. Untuk ngeblok kalian pencet tengah sini, kemudian ditekan tahan sampai ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian kalian ke bagian sini, ke general, pilih yang paling bawah. Kemudian bagian accounting. Nah, di sini kalian bisa milih ya, mau yang mata uang mana. Tapi karena saya ini rupiah, jadi saya pilih Rp ya. Langsung oke. Nah, dia otomatis membuat seperti ini. Misalkan saya buat lagi nih, sepatu 2, misalnya 20.000, 10.000 aja. Kayak gini dia akan otomatis terisi ya. Jadi kita nggak harus menginputkan manual Rp titik berapa atau tidak harus. Nah, jadi itulah kegunaan dari numbering tadi. Kemudian cara menghitung totalnya di sini yaitu kita pencet dulu, kita pakai rumus sum, kemudian buka kurung. Nah, ini jadi kalian klik seperti ini. Kemudian di dalam logo perkalian itu dia pakainya bintang ya, atau bisa di keyboard tuh shift tahan kemudian F8 8 angka 8, shift tahan kemudian 8, kemudian tutup kurung. Nah, sebentar, kemudian kalian pencet yang harganya baru tutup kurung. Nah, seperti ini ya, kemudian enter. Nah, ini kenapa bisa pakar-pakar, itu harus digeser dulu karena tidak muat. Nah, seperti ini. Kemudian ulangi coba dengan sampai yang bawah ya. Kalau ingin cepat pun langsung tinggal kita ginikan saja. Nah, kita kan ini masih berupa kayak ini ya, harusnya kita harus gunakan tabel. Nah, kita gini kan bisa, atau kita buat tabel seperti ini juga bisa. Nah, bebas ya, mau tabel yang seperti apa tergantung orangnya. Jadi kita bisa mewarnai di sini. Nah, seperti ini, bebas kreasi sendiri dan sesuai kebutuhan. Kemudian kita akan membahas tentang integrasi tadi ya. Nah, kita coba copy, klik kanan, kemudian copy. Kalian masuk ke dokumen kalian,
Nah, di sini misalkan kita tuliskan metode pertama copy paste, karena ada 3 metode ya, copy paste, linked, dan embed. Nah, untuk metode copy paste ini kalian tinggal kontrol kanan, klik kanan maksud saya, kemudian pastenya yang ada linknya ini, link and user destination style. Nah seperti ini. Ini kenapa tabelnya tidak mengikut, karena dia hanya mengcopy paste datanya, tidak tabel-tabelnya. Nah, coba kita ganti ya. Ini bisa dilihat ya, beras stoknya 2 ya. Nah, saya akan coba ganti. Beras stoknya 2, di sini saya akan ganti 5 ya. Bisa dilihat totalnya juga terganti. Kemudian kita cek di sini. Nah, di sini dia sudah terintegrasi ya, atau sudah terhubung. Jadi otomatis kalau yang Excel diganti, Word itu terganti. Nah, seperti itu. Itu sudah berhasil. Kemudian yang kedua, metode linked. Nah, kalau linked ini dia integrasinya itu untuk mengelink. Saya contohkan secara langsung ya. Copy lagi, klik kanan, copy. Kemudian masuk ke Word kalian. Nah, bedanya di sini yaitu dia harus ke arah paste yang ada panahnya ini. Paste di sini. Kemudian kalian pilih yang paste spesial. Kemudian paste link. Nah, langsung ke Microsoft Excel Worksheet Project. Nah, kalau linked itu dia tabel yang ikut ya, desain tabelnya. Tuh bisa kalian lihat. Tabelnya warnanya hitam, juga di sini warnanya hitam ya. Nah, ini ketika kita klik 2 kali, dia akan mengarah ke data yang sudah ada di Excel kita. Nah, kegunaannya tuh ketika kita mempunyai data tabel seperti ini banyak, kita kan nggak tahu itu ngambilnya dari data Excel yang mana. Nah, itulah kegunaan linked. Kalau kita klik, kita tahu data mana yang kita pakai di Excelnya. Seperti itu. Misalkan kita ganti lagi ya. Misalkan berasnya ini 5, stok 5, kita ganti 3. Nah, 60 ya. Kita terganti. Kita kembali ke sini. Nah, sini juga otomatis terganti. Bisa dilihat ya. Sudah terganti. Kemudian yang ketiga yaitu embed. Kita seperti biasa, kita copy lagi, ditekan tahan, kemudian digeser, dan klik kanan, copy, kemudian paste, dia ke paste spesial lagi. Nah, dia pakainya yang paste biasa ya, dan yang atas. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, sudah ya. Untuk tabelnya juga menyesuaikan yang di Excel ini ya. Tapi bedanya dia kalau kita ganti data di sini, misalkan kita ganti datanya 4. Nah, sudah terganti ya. Di sini dia tidak terganti. Tuh, dia tidak terganti, cuma atas yang terganti ya. Kenapa? Karena kalau embed itu dia gantinya langsung di Microsoft Word-nya. Jadi kalau kita klik 2 kali, nah ini akan masuk ke Excel tapi versi Word-nya ya. Tuh. Jadi dia menumpuk. Jadi kita ngeditnya langsung di sini. Nah, seperti ini. Tuh, sudah otomatis terganti. Nah, ini adalah 3 metode dari integrasi aplikasi. Jadi kalian bisa gunakan copy paste, linked, dan embed. Nah, di integrasi ini kita juga bisa gunakan saat kita membuat surat massal ya. Misalkan saya punya database, ini saya sudah buat database ya. Nah, misalkan saya punya 4 nama dan kelas nomor absen seperti ini ya. Kalian harus simpan dahulu. Karena di sini saya ada template. Nah, ini misalkan kita kan nggak mungkin harus menulis manual seperti ini. Nah, kemudian
nomor absen berapa, buat nikah nomor absennya 1 kayak gitu kan nggak mungkin, nah kelamaan ya. Nah kayak gini kan kelamaan, mana datanya kan banyak, bingung juga kan harus pilih yang mana. Nah ntar kalian bisa ke bagian my link, kemudian select recipient, kemudian use an existing list, kemudian cari data yang kalian sudah buat seperti saya tadi. Ntar saya lupa nyimpennya di mana ini. Usahakan jangan lupa untuk nyimpennya di mana ya. Oh, di download folder baru. Oke. Di mana tadi? Nah, ini kita sudah ada template-nya ya. Untuk pembuatan surat dispen. Nah, di sini. Database kita pakai sheet 1 karena di sini kan sheet-nya hanya 1 ya. Bisa dilihat di sini hanya ada sheet 1. Jadi kalau ada sheet-nya banyak, kalian bisa pilih sheet yang ingin kalian gunakan. Seperti itu. Jadi kita gunakan sheet 1 karena hanya 1 sheet-nya. Nah, kemudian kalau saya begini, kalian tinggal arahkan di bagian kosong sini, kemudian insert marge field, kemudian nomor absen. Nah, begitu juga bawahnya yang bagian nama, insert marge field, kemudian nama, dan selanjutnya itu yaitu kelas, insert marge field dan kelas. Bisa kalian rapikan dulu seperti ini. Nah, kemudian kalian ke preview result. Nah, jadi dia otomatis sesuai database ya. Oke, bentar. Nah, oke. Nah, di sini kalian nggak harus mengetik manual. Jadi kita tinggal cari datanya itu di panah ini. Panah bagian biru ya. Tuh. Jadi kita tinggal cari siswanya yang dispen tadi, yang ingin isin kita cari siswanya tanpa harus mengetik manual ya. Tuh, seperti itu. Jadi surat ini otomatis terbuat. Misalkan kita ada nama baru. Misalkan atau ingin mengedit. Misalkan saya tambah nama baru ya. Nomor absen 10. Namanya Ahmad. B1 atau RPL lah. Nah, kemudian disimpan dulu ya, disimpan. Dan kembali sini lagi, kita tinggal refreshnya tinggal gini. Nah, kita refresh dulu. Kembali sini lagi. Edit recipient list. Ke sini lagi. Oke. Nah, tinggal di refresh lagi. Bentar, kita save dulu. Nah, sepertinya tidak terbaca tadi ya. Kita ganti. Nah, harus diganti dulu ya. Jadi kalau ingin menambahkan berarti harus membuat Excel baru seperti ini tadi contohnya, baru bisa muncul ya. Nah, coba kalau kita ganti, misalkan Mamatnya ganti Rahmat. Nah, kita save lagi. Kita lihat di sini.
kita geser-geser lagi. Oh, dia sudah otomatis terganti ya. Jadi kalau hanya mengganti nama, dia tidak perlu mengulang langkah select recipient lagi. Hanya langsung refresh kiri kanannya seperti ini. Nah, kemudian jika sudah ingin selesai ya, misalkan kita sudah menemukan anak yang ingin di-spend, misalkan si Rahma ingin di-spend ya, kita ke finish and merge. Kalian bisa print dokumennya. Nah, bisa di print sesuai current recordnya, tapi di sini karena tidak ada printnya, saya langsung ke sini dulu. Saya edit individual content dulu, kemudian yang current record, kemudian oke. Nah, di sini dia udah otomatis sudah ada template sesuai namanya di sini. Jadi yang ingin ngeprint surat dispenser itu tinggal kontrol P aja seperti ini, nanti langsung di print. Nah, muncul seperti ini. Jadi tidak perlu mengetik manual. Nah, begitu. Ini contoh hasil integrasi dari kedua aplikasi. Jadi sudah ada database di sini. Kemudian kita tinggal panggil saja di sini. Nah, oke, sampai sini dulu dari video hasil integrasi kali ini. Misalkan ada yang kurang paham, bisa kalian komentar saja ya. Jika ini sangat membantu kalian, jangan lupa like dan subscribe. Oke, sekian dari video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, see you.